Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas mengenai apa itu tak berhingga dan apa itu tak tentu. Baik, langsung saja. Dalam pembagian, kita membagi 12, misalnya dibagi 3. Kita dapatkan hasilnya sama dengan 4. Kenapa? Karena kita mencari sebuah bilangan yang kalau 3 dikalikan dengannya akan menghasilkan 12. Dan bilangan yang cocok adalah 4. Itulah sebabnya jawaban dari 12 bagi 3 adalah 4. Nah, dalam pembagian ada sebuah aturan di mana pembaginya tidak boleh sama dengan 0. Nah, sehingga 12 dibagi 0 ini bisa kita katakan tidak terdefinisi. Nah, tidak terdefinisi. Kenapa? Karena operasi pembagian didefinisikan untuk penyebut tidak sama dengan 0. Sehingga apabila penyebutnya sama dengan 0, tidak ada dalam definisi pembagian. Nah, kemudian didefinisikan pula suatu bilangan yang sangat besar yang namanya infinity dalam bahasa Inggris atau tak berhingga dalam bahasa kita. Aduh, jeleknya ya. Kita buat yang lebih bagus. Nah, kira-kira gitulah. Ini namanya tak berhingga. Apa itu tak berhingga? Nah, ini mau kita bahas. Dan ada satu lagi, ada yang namanya tak tentu. Di mana tak tentu ini adalah hasil dari 0 per 0. Dan ini berbeda dengan tak berhingga. Jadi kita mau bahas dua-duanya ini. Kita mungkin mulai dari tak berhingga dulu. Oke, jadi saya ulangi sekali lagi sebelum masuk ke pembahasan tak berhingga. Jadi pembagian suatu bilangan dengan 0 akan menghasilkan tidak akan menghasilkan nilai karena pembagian untuk penyebut sama dengan 0 tidak terdefinisi. Nah, tapi kalaupun kita mau mengeluarkan hasilnya, maka tidak terdefinisi ini terbagi 2. Ada yang hasilnya tak berhingga, ada yang hasilnya tak tentu. Kalau dia 0 per 0 hasilnya tak tentu. Kalau dia suatu bilangan yang lain, positif dibagi 0 akan menghasilkan tak berhingga. Nah, jadi kita bahas dari tak berhingga dulu. Tak berhingga kita ilustrasikan dengan menggambar suatu fungsi Y sama dengan 1 per X. Oke. Seandainya X-nya kita isi 1, berapa Y yang kita dapat? Kita akan dapatkan Y-nya 1 per 1 sama dengan 1. Sehingga kita bisa gambarkan di grafik yang kita buat. Ini sumbu X, ini sumbu Y, 1,1. Bisa ya? Nah, kita ambil titik lebih banyak untuk mendapatkan gambar yang lebih jelas. Misalkan kita ambil X-nya 2, maka Y yang didapat adalah 1 per 2. Nah, maka kita buat gambarnya 2,5. Oke. Apabila kita menambah nilai X sehingga ini lebih panjang lagi ya, dan 4 dan seterusnya. Apabila kita isi 3, maka akan dihasilkan 1 per 3, di mana 1 per 3 ini lebih kecil daripada setengah. Nah,
kira-kira di sini. Dan nilai dari Y akan terus semakin dan semakin kecil, semakin turunlah grafik ini ketika X-nya bertambah besar, tapi ingat semuanya tetap positif. Ya, bahkan jika X mencapai 1 juta, maka Y akan 1/1 juta atau 0,000001. Dan itu tetap positif, sehingga dia terus menurun, tapi tidak pernah sampai ke sumbu X. Tidak pernah sampai Y sama dengan 0. Tetap di atas Y sama dengan 0. Oke. Aduh, maaf ya. Kemudian kita lanjutkan. Itu kalau kita ambil X-nya semakin besar. Bagaimana kalau kita ambil X-nya semakin kecil? Jadi sampai di sini kita bisa gambar kira-kira grafiknya seperti ini. Nah, kalau teman-teman nggak percaya ini 1,5 akan menghasilkan nilainya sekitar 0,6, ya silakan dicoba sendiri ya di rumah ya. Oke, kalau X-nya 1/2, maka apa yang terjadi pada Y-nya? 1 dibagi 1/2 akan jadi 2/1, alias 2. Maka titik 0,5, kita gambar 0,5 akan ada di sini. Nah, begitu kira-kira. Kalau kita ambil lagi misalnya X-nya 1/4, Y-nya akan menjadi 4. Jadi kalau di sini ada 1/4, maka ini tingginya udah nggak muat lagi gambar kita. Tapi yang mau ditunjukkan adalah ini kurang pas. Yang mau ditunjukkan adalah bahwa nilainya akan terus semakin besar. Jika kita buat X-nya ini 1/1000, maka Y yang dihasilkan adalah 1000. Ingat, 1/1000 ini adalah bilangan yang sangat kecil, tapi masih lebih besar dari 0. Kalau bentuk desimalnya 0,001. Bagaimana jika kita tambah lagi panjangnya? 0,000001. Ya, hasilnya akan semakin besar. Karena ini 1/1.000.000, maka hasilnya adalah 1.000.000. Bisa dibayangkan lagi apabila nilainya semakin dan semakin kecil sehingga mendekati 0, Y-nya akan semakin dan semakin besar. Apa yang terjadi ketika dicari Y sama dengan 1/0? Artinya, berada pada Y sama dengan berapa ketika X-nya ini benar-benar sama dengan 0? Pada ketinggian berapa ini? Karena melihat ini terus-menerus naik, maka kita tidak bisa bayangkan setinggi apa ini. Sehingga kita definisikan saja dia ini suatu bilangan yang sangat besar. Lebih besar dari berapapun yang bisa disebutkan. Kenapa? Karena kalau kita sebutkan 1.000.000, ini bukanlah hasil dari 1/0, tapi ini hasil dari 1/0,000001. Belum sampai 0. Seandainya lebih kecil lagi, hasilnya akan lebih besar lagi. Ini sudah sampai 0. Maka hasilnya tentu lebih besar dari 1.000.000, bahkan lebih besar dari 1 miliar. Karena untuk mendapatkan 1 miliar, kita cuma perlu 0,8 kali angka 0 diikuti angka 1. Hasilnya 1 miliar. Maka ini adalah sesuatu yang lebih besar dari berapapun yang bisa kita sebutkan. Nah, untuk menyatakan bilangan ini, ingat ini bukan bilangan real, tapi hanya bilangan yang kita hayalkan dan kita imani, kita percayai ada di ujung dari garis bilangan. Itulah dia tak hingga.
adalah dia infinity. Kita simbolkan dengan ini. Jadi simbol ini menyatakan suatu bilangan yang sangat besar, lebih besar dari berapapun yang bisa disebutkan atau dipikirkan. Nah, kira-kira begitu. Nggak usah dipikirkan lah, disebutkan saja. Lebih besar dari berapapun bilangan yang bisa disebutkan. Nah, itulah dia tak hingga. Oke, maka jika tak hingga adalah ujung dari garis bilangan, misalkan pada sumbu Y ya, di atas sana ada tak hingga, di sini ada 0, maka di ujung bawah sana ada minus tak hingga. Dimana ini adalah kebalikannya, suatu bilangan yang sangat kecil. Dan ini didapat dari suatu bilangan negatif dibagi 0. Tidak harus 1, 5, 10, 100. Ketika dibagi 0 jadinya tak hingga. Minus 100 kalau dibagi 0 jadinya minus tak hingga. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya mengenai tak hingga. Nah, pemahaman mengenai hal ini juga akan saya jelaskan dengan cara yang lain. Jadi saya harus hapus dulu papan yang ini. Apa itu maksudnya? Ilustrasikan saja bahwa saya punya 10 permen. 10 permen mau saya bagikan dibagi kepada kepada berapa ya? Bukan kepada, mau saya dibagi sehingga tiap anak mendapat 2 permen. Nah, ditanya berapakah jumlah anak yang, bukan jumlahnya, banyak anak yang mendapat permen. Nah, oke. Anak mendapat permen sejumlah itu. Nah, oke. 10 permen dibagi sehingga tiap anak mendapat 2 permen. Berapakah banyak anak yang mendapat permen sejumlah itu? Oke. Nah, hal ini bisa dikerjakan dengan mudah. 10 bagi 2 sama dengan 5 anak. Ya. Kalau kita mau hitung pakai satuannya, 10 permen dibagi dengan 2 permen per anak, maka permen bagi permen habis, anaknya naik ke atas 5A. Nah, bisa ya. Nah, tapi ketika kita bagi dengan 0, hal ini akan menimbulkan kerumitan, sehingga kita harus kembali kepada definisi pembagian, di mana pembagian adalah pengurangan yang berulang. Saya akan contohkan 10. Pertama, ketika kita bagikan 2 permen kepada anak pertama, maka sisa permen kita tinggal 8. Kemudian ketika 8 permen itu kita bagi lagi kepada anak berikutnya, kita dapatkan sisanya 6. 6 tadi dikurangi lagi kepada anak ketiga, dapatnya sisanya 4. 4 tadi kita bagi lagi, sisanya 2. 2 tadi kita kurangi lagi, habis. Lihat, karena kita mengurangkan dengan 2-nya 5 kali, maka hasilnya adalah 5. Nah, jadi pembagian adalah pengurangan yang berulang sehingga didapat hasil akhirnya adalah 0. Nah, bisa ya? Kemudian bagaimana kalau kita ganti angkanya menjadi 5?
Kalau setiap anak mendapat 5 permen, katakanlah satu plastik itu isinya 5 permen. Jadi saya membaginya tiap-tiap plastik. 10 kurang 5, 5. 5 kurang 5, 0. Karena saya cuma menguranginya dengan 5 2 kali, kemudian didapat hasilnya 0, maka jumlah anak yang dapat permen adalah 2 anak. Bagaimana jika saya membagikannya 1 permen? Teman-teman sudah bisa menebak sendiri, pengurangan dengan satunya akan terjadi 10 kali. Barulah didapat hasilnya sama dengan 0. Jika pengurangan ini tidak menghasilkan 0, kita belum dibolehkan untuk berhenti membagikan permen ya. Kalau kita berhenti di sini, ini 5 permennya berarti kita korupsi. Nah, nggak boleh. 5 kurang 1 4, 4 kurang 1 3, 3 kurang 1 2, 2 kurang 1 1, 1 kurang 1 0. Ketika sudah habis, barulah kita bisa hitung. Oh, ternyata anak yang mendapatkan permen ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Nah, bagaimana jika setiap anak sudah cukup puas apabila mendapatkan 0 permen? Nah, jadi kita punya 10 permen. Kemudian ketika kita mendatangi anak pertama dan menanyakan berapa yang dia harapkan, ternyata dia mengharapkan 0. Maka ketika kita berikan kepada dia 0 permen, sisa permen kita tinggal 10. Dan sekarang sudah ada 1 anak yang terpuaskan. Kemudian ketika kita pindah kepada anak kedua dan dia meminta ternyata 0 permen juga, maka sudah ada 2 anak yang terpuaskan dan sisa permen kita masih 10. Kemudian ketika kita pindah kepada anak ketiga terpuaskan dan sisa permen masih 10. Ketika kita pindah kepada anak keempat, sisa permen kita masih 10. Pertanyaannya, kapankah permen kita habis? Karena pembagian baru boleh berhenti ketika ini sisa permen di tangan kita sudah habis. Jawabannya tidak akan pernah berhenti, maka itulah dia sebab jumlah anak yang terpuaskan dengan pembagian ini adalah sebanyak, ya ini banyak sekali ya, tak hingga banyak anak. Nah, berapa kali pengurangan ini harus dilakukan? Dia bisa menambah terus menjadi jumlah yang lebih besar dan lebih besar dan lebih besar, tapi 10 ini belum juga kunjung menjadi 0, belum juga habis, sehingga jumlah anak yang terpuaskan dengan pembagian 0 permen setiap anak adalah tak berhingga. Nah, ini juga yang mengantarkan kita pada pembahasan berikutnya. Jadi sampai di sini, apabila ada suatu bilangan positif dibagi 0, suatu bilangan real positif dibagi 0, maka hasilnya adalah tak hingga. Nah, persamaan ini juga kita bisa ambil pelajaran ya, bahwa semakin kecil harapan kita, maka tingkat kepuasan kita semakin tinggi. Nah,